Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai pembelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada bab sebelumnya, kita sudah belajar tentang apa itu CSS, fungsi, dan kegunaannya, beserta jenis-jenisnya. Untuk materi CSS, sampai di situ saja. Hari ini, kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab 8 tentang client-side scripting. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, berikut adalah kompetensi dasar yang ingin dicapai setelah belajar tentang materi ini. Kompetensi dasar dari materi ini ada dua, yaitu memahami client-side scripting dalam pemrograman web dan mempresentasikan client-side scripting dalam pemrograman web. Jadi, setelah belajar tentang materi ini, diharapkan siswa dapat memahami tentang pengertian dan konsep daripada client-side scripting dan dapat menjelaskannya secara tepat tentang bagaimana konsep dari client-side scripting dalam pemrograman web. Untuk materinya, hari ini sangat singkat, yaitu tentang client-side scripting beserta konsep kerjanya di pemrograman web. Dalam pemrograman web, kita akan mengenal istilah yang namanya client-side scripting dan server-side scripting. Dua istilah ini sering digunakan untuk mengelompokkan di mana kode atau bahasa pemrograman itu dijalankan pada sisi klien atau pengguna atau pada sisi server atau penyedia. Pada materi ini, kita hanya akan fokus pada client-side scripting saja atau bagian sisi pengguna. Dalam pemrograman web, client-side scripting berarti segala sesuatu yang dilakukan atau dijalankan di sisi pengguna. Client-side scripting adalah pemrograman web yang pengolahan datanya dilakukan oleh komputer pengguna atau pengunjung dengan bantuan web browser. Jadi, ketika pengunjung atau pengguna mengakses sebuah website, maka web browser akan mendownload seluruh data atau script yang bersifat client-side dan menampilkannya pada web browser. Karena ini mengakses sebuah website yang bersifat online, maka daripada itu dalam client-side scripting dibutuhkan yang namanya internet dalam mendownload seluruh data atau script yang ditampilkan pada web browser. Data atau script tersebut dapat berupa file HTML, CSS, maupun file gambar ataupun suara. Maka daripada itu, client-side scripting mempengaruhi seberapa berat atau tidaknya loading atau proses menunggu pada sebuah website karena tergantung pada kecepatan internet dan spesifikasi komputer yang dimiliki oleh pengguna atau pengunjung website. Kode client-side scripting dapat dilihat pada web browser dengan cara mengklik kanan pada sebuah halaman web dan kemudian memilih pilihan melihat sumber halaman yang kalau dalam bahasa Inggris yaitu view page source. Selain cara tersebut, ada cara singkat, yaitu dengan cara menekan tombol F12. Dengan menekan tombol tersebut, maka browser akan menampilkan source code serta elemen-elemen halaman web yang digunakan yang sedang dibuka oleh pengguna. Karakteristik daripada client-side scripting adalah file yang dimiliki mempunyai format HTML, CSS, JavaScript, XML, dan lain-lain yang dimana umumnya bersifat statis. Tapi, hal tersebut bisa berubah-ubah jika dikombinasikan dengan server-side scripting. Berikutnya, kita akan membahas tentang konsep client-side scripting. Konsep kerja daripada client-side scripting sebenarnya hampir sama dengan tugas pertama dari mata pelajaran ini, yaitu tentang cara kerja pemrograman web yang dimana terdapat klien dan server. Di sisi client-side scripting, klien atau pengguna ingin membuka halaman website, di mana dalam proses membuka tersebut dibutuhkan koneksi internet yang dimana untuk mendownload segala jenis data atau script beserta media lainnya seperti file gambar dan suara yang terdapat pada halaman web tersebut. Data atau script tersebut akan disediakan oleh server dan akan ditampilkan oleh web browser. Di sini, script atau source daripada halaman web bisa dilihat dan di-download secara bebas oleh pengguna lainnya. Berbeda dengan sisi server-side scripting, yang dimana script atau source-nya tidak bisa dilihat oleh klien.
klien hanya bisa melihat hasil dari proses server berupa client-side scripting. Sebagai tambahan, output yang dihasilkan oleh web browser pada setiap klien bisa saja tidak sama, karena perbedaan versi dan jenis daripada browser yang digunakan. Misalnya, browser lama yang tidak mendukung HTML5 dan CSS3 akan menampilkan hasil output menjadi tidak sesuai jika website yang dibuka menggunakan teknologi HTML5 dan CSS3. Jadi, itu saja untuk materi client-side scripting hari ini, dan jangan lupa tugasnya yang belum dikumpul, silakan dikerjakan dan dikumpulkan segera. Terakhir, terima kasih sudah melihat dan mendengarkan video ini sampai selesai, dan selamat belajar untuk kalian semua.